Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, terkait dengan adanya putusan perubahan Undang-Undang Otsus oleh DPR RI, aparat TNI Polri menggelar apel kesiapan di depan Tugu Wiosilimo Jalan Yosudarso Wamena. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jaya Wijaya, AKBP Domingus Rumaropen, dilaksanakan guna mengantisipasi adanya aksi demo penolakan terkait perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus. Dalam arahannya, Kapolres menyatakan bahwa hari ini ada agenda penetapan Undang-Undang Otsus. Tentunya kita jaga bersama riak-riak yang ada di wilayah kita. Seperti kemarin yang ada kegiatan di Jayapura, namun rekan kita TNI Polri dapat tangani dengan baik. Setelah ini, kita akan patroli dan show of force keliling kota Wamena. Selanjutnya kita berkumpul di sini untuk kegiatan selanjutnya. Sebenarnya kita melibatkan Pemda, namun karena sifatnya dadakan, kita hanya libatkan personil TNI Polri. Semoga kegiatan hari ini mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berita selanjutnya, dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas, personel Polres Yahukimo bersama dengan TNI melaksanakan razia senjata tajam yang bertempat di Jalan Sredela. Dalam kegiatan tersebut, Polres Gabungan TNI Polri dipimpin oleh Kabak Ops AKP Unding Alimudin, dan dalam pelaksanaannya setiap kendaraan roda 2 maupun roda 4 diperiksa dengan sasaran senjata tajam, miras, serta barang-barang terlarang lainnya. Hasil dari razia tersebut, Polres Yahukimo berhasil mengamankan senjata-senjata tajam berupa 11 bilah parang, 2 buah kapak, 1 busur, dan 7 buah anak panah. Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga Kamtibmas saat berpergian, jangan membawa senjata tajam agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat lainnya. Guna mendukung program pemerintah terkait vaksinasi, maka Polres Mimika membuka gerai vaksinasi yang dibanjiri warga masyarakat yang akan mengikuti vaksin COVID-19. Kabak Ops Polres Mimika, AKP Robert Hitipeo, saat ditemui mengatakan bahwa sampai hari ke-10, animo masyarakat yang ingin vaksin sudah mulai menurun. Untuk itu kami harapkan kepada masyarakat yang belum vaksin, disilakan datang di kantor pelayanan Polres Mimika maupun di Bandara Lama dan Bandara Baru. Vaksin ini gratis, halal, dan tidak dipungut biaya. Dan bahkan vaksin ini kegunaan untuk kepentingan pribadi yang mana pada saat hendak keluar daerah dengan menggunakan penerbangan maupun kapal laut. Ya, baik. Berkaitan dengan vaksinasi yang dilakukan oleh Polres Mimika maupun gerai terpadu, yang mana kita masih melakukan vaksinasi di beberapa tempat. Adapun kegiatan vaksinasi ini mulai dari Bandara Lama, Bandara Baru, kemudian secara terpadu di Polres Mimika. Pada hari yang ke-10 ini kami masih lakukan terus vaksinasi kepada masyarakat secara gratis dan aman, tidak dipungut biaya. Kemudian untuk vaksinasi ini sendiri dihimbau kepada masyarakat untuk yang belum melakukan vaksin segera lakukan vaksinasi di beberapa tempat yang saya sampaikan tadi. Itu secara gratis, hanya membawa KTP. Kemudian untuk berkaitan vaksin ini sendiri untuk kepentingan pribadi, dalam hal kita berangkat keluar daerah harus tervaksin, sehingga himbauan kepada masyarakat untuk hari ke-10 ini, mari yang belum tervaksin kita segera menyempatkan diri untuk divaksin di Polres maupun di bandara setelah tersedia dengan secara gratis, sehingga kita bebas daripada COVID dan Mimika pun terbebas dari wabah COVID-19. Kami Polri presisi, setia melayani
masyarakat Indonesia selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Berita selanjutnya, dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas, Kasubag Dalbin Opsbag Polres Mimika, AKP Ahmad Dahlan melaksanakan pengecekan pergelaran pengamanan sekaligus penyekatan di jalan raya. AKP Ahmad Dahlan saat ditemui mengatakan penyekatan dilakukan di wilayah Kabupaten Mimika, mulai dari wilayah Polsek Kuala Kencana sampai wilayah Pelabuhan Pokamo, Distrik Mimika Timur, di mana jumlah lokasi penyekatan sebanyak 10 titik yang dijaga ketat gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, dan Damkar. Pihaknya menambahkan ada beberapa prioritas di saat penyekatan di jalan raya, yaitu mobil ambulans, mobil logistik, petugas kesehatan, mobil petugas PLN, karyawan PT Freeport, dan juga privatisasi. Dalam masa PPKM Mikro untuk Kabupaten Mimika, kami bersama tim terpadu, baik dengan Polres, TNI, Brimob, Pol PP, Dishub, BPBD, maupun dari pemerintahan sendiri sampai tingkat kelurahan, secara bersinergi dan terpadu melaksanakan kegiatan PPKM yang sesuai dengan surat keputusan Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika. Kita memberlakukan kegiatan penyekatan yang kita mulai dari pukul 6 sore sampai dengan pukul 6 pagi. Kegiatan kita ada dua, ada yang sifatnya statis penyekatan dan ada juga yang mobilisasi untuk himbauan. Untuk penyekatan sendiri kita untuk di Mimika sendiri 10 titik, mulai dari Kuala Kencana sampai di Mapurujaya, dengan tujuan harapan bahwa PPKM ini bisa berjalan secara lancar sehingga pengendalian COVID-19 seperti harapan pemerintah dapat terwujud dan terlaksana. Dan syukur alhamdulillah, menjelang malam yang ketiga untuk penyekatan ini sendiri setelah himbauan selama 4 hari kemarin berjalan sangat lancar, tidak ada kendala satupun. Untuk beberapa pengecualian seperti pekerja esensial
baik di bandara, karyawan PT Freeport Indonesia, kemudian rumah sakit, maupun yang bekerja di sektor jasa bisnis seperti hotel, itu pengecualian. Termasuk juga bahan bakar, kemudian logistik, makanan, sembako, kemudian kedaruratan seperti ambulan, kemudian mobil jenazah, maupun yang mengalami darurat sakit maupun melahirkan. Itu yang kemudian bisa kita berikan jalan. Tapi kalau yang lain itu sementara kita sekat untuk kemudian kegiatan PPKM ini bisa berjalan. Dan syukur alhamdulillah sekarang kita bisa melihat secara bersama-sama kegiatan berjalan sangat lancar tanpa ada kendala. Harapan kita semua mudah-mudahan kegiatan BPKM berbasis mikro ini bisa berjalan lancar sehingga tujuan pengendalian COVID-19 selain dengan penyekatan maupun adanya demobilisasi dan vaksin semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dalam rangka kenaikan pangkat bagi personel Polres Mimika periode 1 Januari 2022, bagian urusan latihan Baksumda Polres Mimika melaksanakan tes terhadap personel yang UKP. Dalam pelaksanaan kesemaptan dan ujian bela diri Polri, ada 80 personil yang saatnya diusulkan naik pangkat periode 1 Januari 2022 yang terdiri dari AKP ke Kompol sebanyak 5 personil, Ibtu ke AKP sebanyak 5 personil, Ibda ke Ibtu sebanyak 2 personil, Aibda ke Aibtu sebanyak 13 personil, Bribka ke Aibda sebanyak 20 personil, Brigadir ke Bribka sebanyak 27 personil, dan Bribtu ke Brigadir sebanyak 8 personil. Ibda Samuel mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ini akan diadakan penilaian dari diri masing-masing personil, misalnya dalam kesamaptan jasmani dan ujian bela diri Polri. Untuk kesamaptan sendiri dinilai dari masing-masing kategori, misalnya lari 12 menit minimal 6-7 putaran bagi golongan 1, kemudian pada bela diri Polri yang dinilai adalah pukulan, tendangan, jatuh samping, dan lain sebagainya. Saya Ibda Samuel, Korlat Baksumda Polres Mimika bersama tim akan melaksanakan keselamatan jasmani bagi anggota Polres Mimika yang akan melaksanakan UKP 1 Januari 2022. Adapun ujian yang dilaksanakan adalah ujian keselamatan jasmani dan ujian bela diri. Dan untuk semuanya itu akan kami rangkum dan akan kami beri nilai. Apabila nilainya kurang, maka kami tidak akan memberikan kelulusan. Karena nilai rata-rata diambil adalah nilai yaitu baik sekali, kemudian baik dan cukup. Demikian itu yang dapat disampaikan dari kegiatan keselamatan jasmani dan ujian bela diri bagi personil Polres Mimika. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.